Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, dan juga terkhususnya bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kita semua tetap diberikan kekuatan, semangat, dan juga spirit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa dapat menjalankan aktivitas kita seperti pada biasanya, meskipun di tengah keluh kesah warga masyarakat dunia di era pandemi COVID-19 ini. Dan juga kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, kemudian memakan makanan yang teratur, tentunya juga bergizi dan sehat, berolahraga, dan yang paling penting adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya Tobi Ardiansa, anggota dari Divisi Sosial dan Lingkungan Genbi Generasi Baru Indonesia Nusa Tenggara Barat, Komisariat Universitas Samawa, dan sekaligus menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara talkshow pada kegiatan kali ini. Dan juga tema yang kita angkat pada acara ini adalah tantangan dan strategi SDM menuju peningkatan pangan lestari di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dan kali ini saya juga ditemani oleh dua narasumber yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yaitu dari Dinas Pertanian Bapak Isnaini SP, dan juga dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Samawa Bapak Heri Kusnayadi MP. Sebelum kita beralih ke pertanyaannya juga, mungkin kita bincang-bincang dulu nih untuk kedua narasumber kita. Nah, sebelumnya Pak, selamat pagi untuk kedua narasumber kita. Gimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Oh, alhamdulillah, luar biasa. Jadi kita juga harus tetap sehat. Kalau kita sehat, imun kita meningkat. Kalau sudah meningkat, tubuh kita kuat. Kalau kuat, COVID minggat. Alhamdulillah, semoga ya. Oke, jadi langsung saja terkait dengan tema kita, yaitu tantangan dan strategi SDM menuju peningkatan pangan lestari di masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya tema ini kita angkat berdasarkan momen yang sangat spesial di tanggal 24 September ini. Nah, yaitu Hari Tani Nasional. Dan sudah sewajarnya kita memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali kepada para petani, terkhususnya yang ada di Indonesia, yang sampai dengan detik ini mereka itu selalu memberikan tenaganya gitu untuk tetap menghasilkan produk-produk pertanian, sehingga bisa sampai sekarang ini kita bisa menikmati hasil dari pertanian. Nah, baik, langsung saja mungkin Pak ya. Nah, di sini kita memiliki beberapa pertanyaan sih yang perlu kita perlu Bapak jawab, nah, terkait dengan tema kita. Mungkin kita mulai dari Dekan Pertanian dulu, Bapak Heri. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh SDM kita saat ini? Kemudian strateginya juga seperti apa yang harus dimiliki oleh SDM juga untuk menuju peningkatan pangan lestari di masa pandemi COVID-19 ini? Silakan Pak. Oh iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya untuk memberikan jawaban tentang tantangan ya dan SDM ya. Ini kan sesuatu hal yang baru ya. Ketika berbicara tentang keadaan pandemi seperti ini, belum kita terbiasa. Tetapi bagi saya, ketika kita berbicara tentang keadaan pandemi, endemi, ya, ini dua hal yang berbeda. Jadi yang harus kita hadapi adalah tantangannya adalah bagaimana menghadapinya. Kalau kita mau menghilangkan tentang keberadaan dari COVID-19, sebetulnya itu memang nggak bisa. Ya, benar sekali. Itu nggak bisa dihilangkan, ya. Kenapa? Karena kita berbicara virus. Dalam ilmunya, dari sisi teori ya, teorinya bahwa mayoritas di muka bumi ini itu sebenarnya dihuni oleh mikroorganisme. Tetapi yang harus dipahami bahwa mikroorganisme ini
dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Andai kata mikroorganisme itu bisa menampakkan diri seperti kita, ruang gerak untuk kita itu nggak ada. Lebih sedikit tempat kita, populasi mereka lebih banyak, bahkan mayoritas di muka bumi, di atmosfer itu lebih banyak dihuni oleh mereka. Tantangannya adalah kita bisa nggak beradaptasi? Ya, kita bicara kebiasaan baru, beradaptasi dengan kebiasaan baru. Otomatis di sini adalah ada hubungan antara tantangan dengan SDM-nya. Sumber daya manusia ini kan memang diperlukan untuk menghadapi tantangannya. Bagaimana membiasakan ya dengan meningkatkan kemampuan untuk mengadaptasikan diri, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan hidup yang lainnya, itu memang harus beradaptasi. Sekarang kan kita dibatasi. Apa yang membatasi? Keluar terbatas, ya, berada di publik, ya, zona-zona publik kita dibatasi. Nah, bagaimana kita ini ya berhubungan dengan ekonomi? Kita tetap di rumah tapi ekonomi kita tetap jalan. Nah, ini tantangannya, ya, tantangannya. SDM yang baik adalah SDM yang mampu beradaptasi dengan keadaan seperti apapun. Saya nggak pernah merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang berat, gitu. Karena bagi saya adalah menghadapi masalah, mengatasi masalah itu adalah sesuatu yang harus, ya, termasuk keadaan pandemi seperti ini. Ya, SDM-nya kita bilang bahwa ya dalam jangka waktu yang singkat nggak mungkin lah semuanya bisa melaksanakan meningkatkan SDM dalam rangka menghadapi pandemi, ya, memenuhi kebutuhan pangannya, ya, seperti itu. Baik Pak, jawabannya sangat luar biasa sekali ya tadi dari Bapak Heri terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh SDM kita saat ini dan juga strateginya untuk SDM juga dalam guna untuk meningkatkan kelestarian pangan gitu di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi kemudian mungkin ada nggak dari Bapak itu berupa tantangan yang paling spesifik gitu, yang nyata gitu, yang bisa kita lihat gitu di tengah pandemi ini? Kira-kira apa sih tantangan yang paling nyata kita lihat dan kita hadapi gitu? Itu Pak. Tantangannya ya, saya rasa gini, ketika kita dibatasi untuk beraktivitas, ini kan akan membuat kita ini menjadi terbatas. Kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kerja pun ini kan lebih banyak dilakukan di rumah. Iya. Ya, hampir semua segi dari serangan kita bicara COVID-19, ya, itu bisa melumpuhkan semua segi. Ekonomi, ya, itu bisa dilumpuhkan oleh dia. Tetapi yang bisa survive sampai hari ini ya pertanian, ya, pertanian yang bisa survive, yang bisa menyelamatkan, ya, menyelamatkan ekonomi dalam keadaan pandemi begini. Ya memang dunia pertanian, memenuhi kebutuhan pangan dari pertanian. Orang terbatas keluar, tapi petani kita tetap berada di luar untuk bertani. Nah, peningkatan SDM petani kita beraktivitas dalam rangka menghadapi pandemi ini yang harus kita pikirkan. Ya, benar sekali Pak. Nah, karena kita tahu mayoritas petani kita bagaimana, mereka kan lebih banyak konvensional, tidak berada di lapangan, ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tinggal mencerahkan mereka. Tantangannya adalah mencerahkan petani kita untuk patuh dan taat terhadap prokes. Ya, mereka patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Tantangannya adalah pelaku, ya, di dunia pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan, menyadarkan mereka ini tantangan buat kita bersama. Karena tanpa mereka, ya, kita agak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan ini. Ya, seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi itu ya jawaban dari narasumber kita terkait dengan pertanyaan kita yang pertama nih. Nah, mungkin selanjutnya
pertanyaan yang kedua kita ajukan kepada Bapak Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, yaitu kira-kira seperti apa sih konsep sistem teknis atau pendekatan terbaik dalam mengelola SDM untuk menuju peningkatan pangan lestari di Sumbawa di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin bisa langsung dijawab oleh narasumber kedua kita. Dipersilakan Pak. Ya, Saya terima kasih. Jadi langsung saja terkait dengan pertanyaannya mungkin kami akan jawab di kemudian. Judul yang kita bahas pada pagi hari ini kalau menyangkut strategi dan tantangan kaitan dengan sumber daya manusia, kaitan dengan kelestarian produksi pangan di dalam konsep pertanian. Terminologi yang biasa digunakan adalah pertanian berkelanjutan, ya, sebagai implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan, development, sustainability development. Ya, pertanian berkelanjutan ini antara lain penekanannya pada dimensi keseimbangan ekosistem alam. Ya, antara lain mencakup terpeliharanya keragaman hayati, kemudian terpeliharanya unsur-unsur genetik sumber daya alam, baik air, irigasi maupun agroklimat, serta menekankan pada aspek kesehatan lingkungan hidup. Ini adalah konsep yang ada kaitannya dengan hidup kita pada hari ini. Kemudian strateginya bagaimana? Pertama, sesuai juga dengan yang kita bahas, yang paling penting adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur SDM aparatur sebagai pengelola atau penanggung jawab sektor pertanian, maupun SDM petani sebagai pelaku utama dan sebagai pelaku usaha di sektor pertanian. Tadi alhamdulillah sudah disinggung bahwa memang sektor pertanian ini cukup sangat resisten bahkan ya terhadap dampak yang terjadi akibat pandemi COVID. Artinya meskipun ada situasi yang cukup mencekam boleh kita katakan, tapi sektor pertanian tetap eksis, survive, bahkan menggeliat ya. Meskipun demikian memang terjadi ada beberapa kendala atau tantangan yang tentunya ini kita sikapi atau kita siasati dengan strategi atau program-program baik dari pemerintah maupun dari swasta. Dalam hal ini tadi saya singgung, strategi yang penting adalah penguatan sumber daya manusia petani itu sendiri, termasuk juga pelaku pengelola penanggung jawab sektor pertanian dari unsur aparaturnya. Kemudian dalam hal ini pada masa sekarang ini, khususnya tahun 2021, terkait dengan upaya-upaya tadi, Kementerian Pertanian sekarang ini sedang menggerakkan program namanya Kostra Tani, ya. Jadi Kostra Tani ini merupakan strategi pembangunan sektor pertanian yang berbasis penguatan kelembagaan balai benih, balai penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Yaitu DPP sekarang menjadi pos simpul koordinasi sekaligus pusat kendali pembangunan pertanian. Kemudian pusat pendidikan dan pelatihan, pusat data dan informasi. Jadi dengan strategi ini ada komando dari tingkat atas sampai tingkat bawah untuk menggerakkan sektor pertanian
dengan tujuan untuk kemandirian petani maupun kelembagaan petani yang ada, dengan memberikan fasilitasi baik pendidikan, pelatihan maupun dukungan sarana prasarana baik bagi petani maupun bagi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluh pertanian yang ada. Itu strategi pokoknya. Di samping itu ada program-program yang diintervensi baik secara reguler dari Kementerian Pertanian maupun dari anggaran APBD kita Kabupaten Sumbawa terkait dengan program penguatan kapasitas petani misalnya dari pusat pun, bahkan dukungan dari DPR RI pusat juga ada untuk penguatan kapasitas petani di tingkat lapangan. Ada program pokok pokir DPR pusat ya, yang saat ini sering diadakan pada saat pandemi COVID, yaitu pelatihan penguatan kapasitas petani maupun aparatur pertanian. Kemudian di tingkat lapangan juga teman-teman kami di tingkat lapangan penyuluh pertanian di tingkat kecamatan selalu melakukan pendampingan, kunjungan, pelatihan maupun supervisi terhadap kelompok tani maupun petani. Kemudian juga memfasilitasi terlaksananya program-program baik pembangunan infrastruktur fisik, prasarana fisik maupun pemberian sarana bagi petani. Itu dilakukan pendampingan, pengawalan oleh teman-teman penyuluh di tingkat lapangan. Saya kira itu yang penting. Selain penguatan SDM juga ada yang intervensi program dari baik dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian maupun melalui pemerintah pusat. Saya kira itu poinnya. Ya. Terima kasih. Baik Pak. Jadi di sini mungkin kira-kira seperti apa sih pendekatan terbaiknya gitu yang mesti dilakukan terhadap SDM untuk menuju peningkatan pangan lestari ini? Pendekatan terbaiknya. Ya, yang saya sampaikan tadi yaitu penguatan kapasitas itu yang utama, karena memang sumber daya manusia petani kita memang sedang dalam proses perkembangan ya, dan menuju peningkatan kualitas SDM. Artinya perlu banyak strategi. Selain pendampingan tadi, juga perlu ada intervensi dalam bentuk pelayanan atau fasilitasi program, termasuk juga penguatan kelembagaan petani yang ada, misalnya penguatan kelembagaan ekonomi petani maupun korporasi tani melalui pelatihan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian juga fasilitasi dalam bentuk pemberian modal kerja, misalnya melalui sekarang ini ya sangat gencar ya program pemerintah terkait dengan pemberian kredit usaha rakyat melalui BRI ya, salah satunya juga program PUR ya. Nah, itulah bentuk fasilitasi yang saya kira penting untuk dilakukan. Selain penguatan kapasitas SDM-nya juga penting ada pelayanan dalam bentuk dukungan sarana prasarana, termasuk juga modal sebagai salah satu faktor penting dalam produksi atau kegiatan usaha tani. Saya kira demikian. Baik Pak, luar biasa sekali ya jawabannya dari Dinas Pertanian terkait dengan pertanyaan kita itu konsep, sistem teknis serta pendekatan terbaiknya gitu untuk SDM guna untuk meningkatkan pangan lestari terkhususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, yang dapat saya petik di sini tadi bahwa pendekatan terbaik itu adalah
langsung masuk ke kelompok taninya itu, kalau yang dapat saya petik Pak, langsung masuk ke kelompok taninya, supaya nanti kelompok taninya itu juga langsung ke masyarakatnya, itu yang dapat saya ambil. Nah, kemudian kira-kira nih menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun minat dan juga semangat di kalangan generasi muda saat ini, guna untuk memberitahukan kepada mereka itu peningkatan pangan lestari itu penting. Nah, mungkin ini bisa kita berikan kepada Pak Heri dulu untuk jawaban yang pertama. Ini untuk yang akan menjawab pertama, kita persilakan kepada Pak Heri. Nah, pertanyaannya bagus sebenarnya. Kita ini kekurangannya apa sekarang? Petani muda tidak ada. Kita akan mengalami kekurangan petani karena petani-petani kita saat ini adalah sudah mulai tua. Ya, yang harus kita lakukan adalah meregenerasi. Di sini saya, ya, selaku dekan Fakultas Pertanian Universitas Samawa, sudah mulai melakukan pengkaderan, membiasakan anak-anak muda untuk bertani lebih baik, lebih modern dari petani yang sebelumnya. Sebagai contoh, Fakultas Pertanian yang bekerja sama dengan Balai Pelatihan atau BPB Ketindan Malang, juga dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, kami mengirim petani milenial selama 7 hari untuk pelatihan di Malang. Terakhir, ya, kami mengirim SDM dari Fakultas Pertanian yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Ya, satu. Ini terus kita lakukan, kita tularkan kepada saudara-saudara kita yang berada di lapangan. Yang kedua, membiasakan mahasiswa saya untuk mencintai dunia pertanian. Membiasakan. Bagaimana saya itu mengajak mereka untuk membiasakan? Saya bangunkan komunitas. Contoh, ya, saya punya komunitas itu adalah pekarangan pangan lestari. Di tengah pandemi begini, yang harus kita berdayakan adalah pekarangan pangan lestari. Masyarakat nggak bisa keluar. Sayur bisa ditanam di pekarangan rumah, petik di sebelah rumah. Ya, beberapa hal lain lagi bisa dilakukan di rumah. Tetapi ini harus mendapat perhatian, yaitu, ya, kita bicara peningkatan kualitas SDM milenial. Petani kita ini loh yang menjadi masalah, sudah mulai tua. Ya, jadi kalau ke depan kita mengalami kekurangan, kita akan kekurangan petani. Karena apa? Petani kita tidak ada yang mau bertani lagi. Ini adalah tanggung jawab bersama. Alat apapun yang diberikan, ya, tidak akan bisa jalan ketika SDM petani-petani ini tidak mau untuk melakukan pengkaderan. Perlu pengkaderan lebih baik lagi dan meningkatkan jumlah petani-petani milenial, ya, dan mengajak anak-anak muda, ya, untuk mau bertani, ya, untuk mau, ya, mencukupkan kehidupan dari dunia tani, tapi dengan cara kita ikuti ini zamannya, bertani dengan zaman no. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak, jawabannya sangat luar biasa sekali. Jadi di sini yang dapat saya ambil tadi ada, kita harus menciptakan petani-petani muda, tujuannya untuk meregenerasi. Karena kalau nanti tidak menutup kemungkinan nih, kan nggak selamanya nih petani-petani yang sekarang kan udah seperti Bapak bilang tadi yang sudah tua-tua. Jadi kalau sudah tidak ada, siapa gitu yang akan mewarisinya. Jadi itu yang paling penting adalah meregenerasi. Nah, jadi harus kita ciptakan petani-petani muda. Nah, baik. Terus seperti apa sih pandangan dari Bapak dari Dinas Pertanian terkait dengan cara untuk membangun minat dan juga semangat di kalangan generasi muda pada saat ini
guna untuk memberitahukan bahwasannya peningkatan pangan lestari itu sangat penting. Sama Pak pertanyaannya, cuman dari sudut pandang Bapak itu seperti apa gitu. Silakan Pak, mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Saya kira pertama saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Dekan tadi ya. Tantangan kita untuk menumbuhkan minat generasi milenial petani atau yang malu atau sadar untuk menggeluti dunia pertanian. Saya kira kesadaran ini penting kita kampanyekan, mengingat tantangan kita ke depan semakin kompleks kaitannya dengan perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi kondisi agroekosistem kita, sehingga menyebabkan tantangan terhadap kemampuan produksi sumber daya alam, termasuk juga produksi sektor pangan. Ya, ini yang penting kita berikan pemahaman dan kesadaran bahwa mereka harus berperan. Tanpa kehadiran mereka, maka kita akan mengalami keterpurukan ke depan dengan banyaknya atau dengan masifnya tantangan-tantangan alam yang semakin hari dikalian semakin beratnya. Jadi keterlibatan mereka sangat penting untuk bergelut langsung di dunia pertanian. Jadi penting sekali untuk ditumbuhkan kesadaran atau pemahaman generasi muda kita. Termasuk juga dalam hal ini yang saya kira yang tidak boleh kita lupakan adalah melibatkan secara langsung selain yang disampaikan Pak Dekan tadi, petani milenial secara umum, juga yang penting kita lihat adalah keterlibatan kelompok perempuan ya. Dari aspek yang dalam hal ini tentu sangat penting untuk kita libatkan perempuan itu secara langsung di tingkat lapangan, kita maksimalkan potensinya melalui penguatan kelembagaan tani dalam bentuk kelompok wanita tani yang sudah ada maupun yang akan kita tumbuhkan ke depannya. Jadi ini hal yang paling penting juga dalam setiap intervensi program apapun, kita upayakan untuk selalu memberikan ruang untuk keterlibatan wanita tani, termasuk juga perempuan muda untuk terlibat di sektor pertanian. Selain itu kita akan fasilitasi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia seperti pelatihan, pendampingan dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Pak, jadi sebenarnya kalau yang dari yang saya lihat sih, generasi muda saat ini itu kebanyakan gengsi gitu dan menganggap pertanian ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat bisa dikatakan rendah lah. Tetapi menurut saya sendiri bahwasanya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang akan mewarisinya? Seperti kata-kata tadi di awal saya disampaikan, guna untuk menciptakan petani-petani muda adalah kita hilangkan gengsi dari diri kita gitu. Kita hilangkan gengsi ini. Nah, karena tanpa adanya petani, ya kita nggak bisa makan gitu, nggak bisa kita nikmati produk-produk pertanian sampai dengan saat ini. Nah, kemudian juga yang paling penting tadi bukan hanya laki-laki saja yang kita libatkan dalam pertanian, namun juga keterlibatan wanita itu juga sangat penting. Nah, sangat penting. Nah, baik Pak, selanjutnya kira-kira menurut Bapak tips dan trik seperti apa yang harus dimiliki anak muda, terkhususnya kita nih sebagai mahasiswa, kami maksudnya sebagai mahasiswa, supaya ikut menggencarkan peningkatan pangan lestari di masa pandemi COVID-19 ini. Tips dan triknya seperti apa? Nah, mungkin bisa kita awali dulu jawaban dari Dinas Pertanian Pak Ismaili. Kepada beliau dipersilakan Pak. Terima kasih. Saya kira kondisi faktual atau tantangan kita yang saya sebutkan di depan berkait dengan sumber daya manusia, petani khususnya, ini juga merupakan salah satu kendala yang masih ada, baik menyangkut penguasaan teknologi informasi maupun pengetahuan mengenai teknologi budidaya pertanian, termasuk bahkan
sampai dengan kemampuan manajerial ya, termasuk membangun kelembagaan maupun jaringan kerjasama sampai dengan tingkat pemasaran. Ini kondisi fakta kita masih terjadi kelemahan dari tingkat masyarakat. Oleh karena itu termasuk dalam hal ini juga generasi muda atau teman-teman paling menjadi hal pokok yang harus diperhatikan adalah pertama penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ini kendala yang masih kita rasakan. Oleh karena itu generasi muda harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi maju yang bisa kita gunakan secara efektif dan produktif untuk meningkatkan produktivitas berbagai subsektor di bidang pertanian. Saya kira sangat banyak teknologi yang bisa kita gunakan, baik teknologi pasca panen maupun teknologi panen atau teknologi pra produksi maupun pasca produksi. Itu yang saya kira tantangannya dari pengetahuan maupun keterampilan terhadap dunia pertanian secara umum maupun penguasaan teknologi itu harus dikuasai oleh generasi muda khususnya yang akan bergelut di dunia pertanian. Kemudian juga yang penting adalah selain kemampuan penguasaan tadi adalah kemampuan mengasah diri dengan kemampuan manajerial ya. Karena kegiatan atau usaha agribisnis itu harus didukung oleh kemampuan manajerial kelembagaan yang harus juga berjalan. Jadi tidak hanya kita bergerak pada sektor budidaya, tapi juga sampai orientasi kita sampai dengan pemasaran hasil produksi. Dan itu membutuhkan kemampuan manajerial dari petani atau pelaku usaha di sektor pertanian. Oleh karena itu juga harus membekali diri dengan kemampuan manajerial, penguasaan ilmu, termasuk penguasaan manajemen kelembagaan maupun teknik membangun jaringan kerjasama dengan berbagai stakeholder menyangkut dunia atau bisnis di bidang pertanian. Saya kira itu yang menjadi kendala yang masih banyak kita lihat. Masih petani kita berusaha tani atau bergerak dalam usaha tani cenderung masih parsial ya, bergerak masih sendiri-sendiri, belum membangun bargaining melalui kelembagaan yang punya dijaring kerjasama. Kelembagaannya dikelola dengan efektif dengan membangun kerjasama untuk kegiatan produksi maupun pemasaran hasilnya. Saya kira itu tentang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi berarti yang paling penting itu adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi gitu untuk mendukung supaya meningkatkan produktivitas untuk subsektor pertanian gitu, dan juga didukung dengan menguasai manajerial kelembagaan dan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, baik, selanjutnya kira-kira menurut pandangan dari Bapak Heri sendiri, tips and trick untuk anak muda saat ini, terkhususnya kita mahasiswa, supaya bisa ikut untuk menggencarkan peningkatan pangan lestari di masa pandemi COVID-19 ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Kita berbicara tentangnya, pertama itu adalah tantangan ya. Tantangannya adalah penyediaan sarana dan prasarana ya, pendukung. Karena kita tahu ya, keberadaan sarana dan prasarana ini akan menentukan apa itu sarana dan prasarana. Ketika kita berbicara budidaya ya, salah satu hal yang memang jadi pengeluaran tetap ya, ini adalah pendukung. Alsintan misalnya traktor ya. Kemudian yang kedua panen, itu harus menggunakan mesin misalnya. Ini penyediaan sarana dan prasarana dulu. Tantangannya adalah apakah pemerintah kita ya mampu mengatasi ya, memenuhi kebutuhan
petani kita dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Yang kedua, tantangannya adalah sarana dan prasarana ada, tetapi skill keterampilan petani kita apakah bisa menggunakan, menjalankan? Ya, sarana dan prasarananya ada, tetapi kalau tidak bisa dijalankan, dioperasikan, ini menjadi masalah baru. Contoh, pasca panen, kalau itu hujan, harga otomatis turun. Maka di situ pemerintah menyediakan ombak, sprayer, hair dryer, atau untuk mengurangi kadar air bahan. Tetapi petani kita banyak yang tidak bisa menggunakan itu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki keterampilan pada wilayah itu. Itu tantangannya. Menyediakan berbagai fasilitas penunjang dalam rangka meningkatkan pangan. Kenapa? Memenuhi ketika kita menghadapi masalah pandemi. Itu satu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus berbicara tentang optimisme. Berbicara tentang optimisme, kita harus terus melakukan peningkatan keterampilan dan belajar terus. Belajar terus. Nah, kemudian tipsnya kalau saya tipsnya melibatkan, melakukan, menjalankan, membiasakan diri. Petani kita atau anak-anak muda kalau kita nggak biasakan, dia nggak akan terbiasa. Bisa kan karena terbiasa. Boleh nggak bertanya dengan mahasiswa Fakultas Pertanian? Mereka sering tiap hari berada di mana? Itu berada pada unit-unit usaha Fakultas Pertanian. Baik itu untuk padi, baik itu untuk horti, baik itu untuk jagung. Bukan kapasitas kecil. Fakultas Pertanian dalam rangka meregenerasi petani-petani muda itu adalah mereka ditempatkan di sawah-sawah milik Fakultas Pertanian yang seluas berapa? 20 hektar. Wow. Fakultas Pertanian nggak bisa hidup tanpa petani muda, tanpa anak-anak muda. Mereka berlomba-lomba dalam meningkatkan produksi. Tetapi yang harus kita ajarkan adalah bertani yang ramah lingkungan. Gunakanlah segala sesuatu itu secara arif dan bijaksana. Nah, itu yang ketika kita tipsnya. Yang kedua, ketika berbicara tips bertani itu jangan hanya orientasi perut. Tapi kita bertani berorientasi bisnis. Berbicara budidaya itu harus berbicara hilirisasi produk. Kita harus berbicara di hilir, tidak hanya berbicara di hulu. Kalau cuma budidaya saja, semua orang mungkin bisa. Cuma bagaimana meningkatkan produksi, Tetapi ketika berbicara kepada hilir, akan terhambat dengan harga pasar dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa menghadapi tipsnya adalah budidaya, lakukanlah atau bertani berorientasi pada produksi dan bisnis. Jangan bertani pada orientasi perut. Tantangannya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau saya sederhana, lakukan, jalankan, dan nikmati. Oke, itu saja. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi di sini saya sedikit tertarik gitu karena di kampus itu, tepatnya di Universitas Samawa, saya melihat ada bangunan tuh di samping kampus, ada namanya P2L. Nah, itu pas sekali kita di sini itu karena itu adalah program dari Fakultas Pertanian Universitas sendiri. Nah, jadi apakah program itu merupakan salah satu tips dan trik juga gitu untuk mahasiswa dalam menggencarkan peningkatan pangan lestari itu, Pak? Silakan, Pak. Oke. Pekarangan Pangan Lestari Fakultas Pertanian Universitas Samawa. Memang berdirinya itu sejak saya jadi dekan. Saya ini kan orangnya senang melakukan hal-hal yang, kalau menurut saya
ya bagaimana caranya yang saya nikmati. Mahasiswa saya senang, saya nikmati. Ya. Dan yang ada di situ terus terang itu adalah bagaimana mengajak mereka ya mau melakukan hal-hal kecil tetapi punya nilai ekonomi. Di dalam situ di P2R itu ya itu melakukan aksi budidaya pertanian itu fokus pada hortik. Entah kol, entah sawit putih, entah pakcoy, entah cabai, entah terong, semua ada di situ. Ya. Terkadang adalah dalam rangka ketika kita berbicara tentang ekonomi, peningkatan ekonomi, kita harus melakukan semua hal. Saya ini kan ibaratnya kayak gini dosen, kalau nggak memberikan contoh ya nggak mungkin ada, harus memberikan contoh dulu, ya. Ibaratnya imam, nah imamnya nggak benar jalan, bagaimana makmumnya? Ini yang saya bilang bahwa memberikan contoh kreatif, inovatif di tengah pandemi. Nah, program itu perlu diketahui bahwa itu adalah program yang didukung oleh Kementerian Pertanian, yang disupport oleh Kementerian Pertanian dan Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa serta Dinas Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa yang saya lakukan saat ini bukan untuk pribadi, tetapi untuk mengajarkan anak-anak muda untuk mau melirik dan berbisnis di dunia pertanian. Itu. Baik, terima kasih Pak. Jawaban yang sangat luar biasa sekali dari kedua narasumber kita di acara kali ini. Untuk untuk pertanyaan yang pertanyaan inti udah kita sediakan itu mungkin udah selesai. Sekarang kita minta semacam closing statement gitu untuk kedua narasumber kita. Nah, mungkin dari pemaparan jawaban tadi dari pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan terakhir tadi, kira-kira yang menjadi kesimpulannya dari masing-masing narasumber itu seperti apa? Mungkin bisa diawali dulu dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa kepada Bapak Istaini, dipersilakan. Terima kasih. Jadi kaitan dengan tema kita pada pagi hari ini terkait dengan strategi maupun tantangan sumber daya manusia dalam menjamin kelestarian produksi pangan berkelanjutan. Jadi saya sudah menyampaikan dari awal, tantangan kita di sektor pertanian sangat banyak, meskipun sekarang ini terbukti eksis survive dalam kondisi pandemi seperti ini. Namun demikian, semakin ke depan tantangan terutama kaitannya dengan perubahan iklim akan semakin berat, termasuk juga mengenai kualitas sumber daya manusia pertanian itu sendiri. Itu juga masih menjadi kendala di kita, termasuk di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu saya kira ke depan sangat penting kita perhatikan pertama penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik sumber daya aparatur pertanian maupun sumber daya manusia petani sebagai pelaku usaha maupun sebagai pelaku utama di sektor pertanian. Kemudian selain itu saya kira intervensi program baik dari hulu sampai hilir untuk memfasilitasi kegiatan produksi oleh petani, saya kira penting tetap untuk kita lakukan atau kita support, termasuk juga dalam hal ini intervensi menyangkut infrastruktur pertanian, kemudian sarana prasarana pertanian, saya kira tetap kita butuhkan. Namun demikian, yang saya kira tantangan yang harus kita siasati atau kita wujudkan adalah terkait dengan kondisi perubahan iklim akan mengancam sektor pertanian. Oleh karena itu, strategi pertanian ke depan harus mempertimbangkan aspek kelestarian sumber daya alam, ya. Itu saya kira yang paling penting. Kelestarian sumber daya alam dalam arti
pemeliharaan sumber daya air dan tanah untuk menjamin produksi pertanian berkelanjutan. Dengan catatan kita harus mengoptimalkan untuk kita kembalikan fungsi alamiah tanah dengan memberikan nutrisi yang bersifat organik kepada tanah kita supaya sehat. Kemudian kita minimalisir penggunaan bahan-bahan non terbarukan, ya, seperti penggunaan gas alam yang digunakan sebagai bahan baku pupuk. Oleh karena itu pupuk kimia semakin ke depan harus semakin kita kurangi penggunaannya. Kita ganti dengan alternatif pupuk organik untuk mengembalikan fungsi alamiah tanah kita supaya bisa sehat tanahnya dan juga sehat tanamannya untuk mengembalikan kemampuan produksi secara alamiah. Saya kira itu yang paling penting untuk kita lakukan ke depan supaya produksi kita ini akan berkelanjutan tanpa kita perhatikan kelestarian lingkungan maupun aspek kesehatan lingkungan dalam usaha budidaya pertanian, apalagi kita kaitkan dengan tantangan alam yang semakin berat ke depan, maka pertanian berkelanjutan akan sulit kita wujudkan. Oleh karena itu catatan penting adalah kita harus memasyarakatkan budidaya tanaman sehat dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin langsung saja untuk closing statement dari Bapak Heri kepada Pak Heri, disilakan. Terima kasih. Kalau saya begini, dari apa yang kita sampaikan tadi itu adalah ada beberapa hal sebagai closing statement di sini. Yang pertama adalah ya meregenerasi petani kita, itu satu. Yang kedua adalah peningkatan ya kesediaan dan keberdayaan ya petani muda, ya keberdayaan. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan keberdayaan petani wanita. Ya, itu yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah bertanilah yang berorientasi pada peningkatan produksi dan bisnis. Ya, yang selanjutnya harapan saya ya dari closing statement ini adalah bertani secara arif dan bijaksana. Ya, bertani secara arif dan bijaksana. Kita berbicara tentang sustainable ya agriculture, ya kan nggak bisa kalau kita nggak bicara tentang arif dan bijaksana. Ya, nah ini yang paling penting. Ya, kalau mau pertanian ini akan tetap ada, maka harus dipelihara. Ya, memeliharanya adalah maka lakukanlah sesuatu dengan arif dan bijaksana. Saya sering menyampaikan kepada siapapun bahwa yang ada harus kita pelihara adalah friendly environment. Bersahabatlah dengan lingkungan, ya. Kembalikanlah hak-hak alam, ya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan segala sesuatu kan kita tahu batas-batasnya. Nah, petani kita inilah yang harus kita ajak untuk beli arif. Itulah pentingnya kita berada di sisi mereka. Ya, kenapa Fakultas Pertanian itu membangun usaha di sisi mereka? Biar kami selalu ada di sisi mereka. Ya, oke, itu saja. Fakultas Pertanian Universitas Samawa akan selalu berada di sisi petani untuk kemajuan petani. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ya, jadi itulah pemaparan materi. Bukan materi tapi pemaparan jawaban dari kedua narasumber kita kali ini terhadap beberapa pertanyaan yang sudah kita ajukan. Nah, jadi pertanian itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Nah, untuk keterlibatannya sendiri tidak hanya orang-orang tua, namun kita juga sebagai anak-anak muda, bukan hanya laki-laki, tetapi keterlibatan anak perempuan juga kita butuhkan di sini untuk menciptakan petani-petani yang handal ke depannya dan mampu meregenerasi sampai dengan akhir hayat. Nah, jadi pesan dari acara kita kali ini yaitu jadilah petani yang arif dan bijaksana. Baik,
saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada acara kali ini. Mudah-mudahan jawaban yang dipaparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita ambil ilmunya dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pramuka Media Center Sumbawa yang telah memfasilitasi acara talkshow kita pada kali ini. Jadi saya Tobi Ardiansyah selaku moderator pamit undur diri. Gendi, energi untuk negeri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.